Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu bersama saya Maisarah dalam mata kuliah Fikih Ibadah. Video kali ini saya akan menyampaikan materi kelanjutan materi sebelumnya, yaitu tentang sholat jamak dan sholat qashar. Silahkan simak video berikut ini. Tema-tema atau topik-topik dalam sholat jamak dan sholat qashar nanti akan saya bahas terkait dengan pengertian jamak sholat, landasan hukumnya, ketentuan pelaksanaannya, kemudian pengertian sholat qashar, landasan hukumnya, dan ketentuan pelaksanaannya. Kita awali dari pengertian sholat jamak. Jamak itu artinya mengumpulkan. Itu secara etimologi. Secara terminologi, jamak itu adalah atau menjamak sholat adalah menggabungkan dua waktu sholat fardu yang waktunya berdekatan dikerjakan pada salah satu waktunya. Saya ulangi, yang dikatakan sholat jamak atau menjamak sholat adalah menggabungkan dua waktu sholat fardu yang waktunya berdekatan dikerjakan pada salah satu waktunya. Misalnya zuhur dan asar, ini waktunya berdekatan. Kita kerjakan nanti zuhur dulu baru asar. Jadi tapi waktunya dikerjakan di waktu zuhur. Kemudian waktu yang berdekatan lagi, waktu sholat yang berdekatan yang berikutnya maghrib dan isya, itu yang berdekatan. Nah, dua waktu sholat yang berdekatan ini boleh dikumpulkan dalam satu waktu. Yang tidak boleh dijamak adalah waktu subuh. Nggak boleh dijamak karena ngantuk, kita sholatnya dimajukan sholat subuh di waktu isya, nggak boleh. Jadi ini namanya sholat, itu adalah ketentuan waktunya telah ditentukan. Yang berikutnya, tentu masalah ibadah ini adalah sekali lagi ketaatan. Pelaksanaannya pun harus merujuk pada sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar, apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bergegas, artinya tergesa-gesa dalam perjalanan, maka beliau menjamak sholat maghrib dan isya. Kita mau buru-buru sholat, tapi sudah masuk waktu sholat maghrib, maka kita boleh sholat isya dikerjakan di waktu maghrib. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, hadis dari Anas bin Malik, dia berkata, apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpergian sebelum matahari tergelincir, belum masuk waktu duhur, maka beliau mengakhirkan sholat duhur dikerjakan pada waktu asar. Setelah itu beliau berhenti untuk menjamak kedua waktu sholat tersebut. Nah, berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka para ulama membagi macam-macam jamak sholat itu. Yang pertama, jamak takdim, sholat jamak yang dikerjakan pada waktu sholat yang pertama. Itu takdim, takdim itu di awal. Misalnya zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur karena di awal. Kemudian maghrib dan isya kita kerjakan di waktu maghrib. Itulah yang disebut dengan jamak takdim. Kemudian yang kedua adalah jamak takhir. Zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar. Tadi sholat jamak takhir, sholat yang dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Atau tadi ya, zuhur dan asar kita kerjakan di waktu asar, maghrib dan isya kita kerjakan di waktu isya. Jadi ini macam-macam jamak sholat terkait dengan waktu pelaksanaannya. Jadi kita nggak boleh jamak tarki. Jamak tarki itu kita kumpulkan, meninggalkan itu nggak boleh.
Yang boleh adalah bahwasanya sholat itu wajib dalam kondisi apapun selama dia itu sadar, selama dia itu berakal sehat, selama dia itu memenuhi syarat-syarat dan rukun, maka dia kewajiban untuk melaksanakan sholat. Bepergian pun itu nanti termasuk salah satu yang kita ambil dalam menjamak sholat. Nah, ini tadi sudah dinyatakan terkait dengan macam-macam pelaksanaan sholat jamak qashar dan jamak sholat takdim dan takhir. Kemudian kapan sih kita boleh menjamak sholat itu? Yang pertama adalah dalam safar, dalam perjalanan. Kemudian yang kedua ketika hujan lebat. Biasanya kita sudah nyampe di masjid, sudah ke masjid waktu maghrib, hujan deras sekali. Kita nggak mungkin pulang, langsunglah boleh kita menjamak sholat. Kemudian yang ketiga macet. Nah, kalau di Jogja mungkin tidak seberapa, tapi untuk kondisi daerah-daerah yang memang traffic gitu sangat macet, itu misalnya di Jakarta, di Bandung, itu kondisi ini akan dialami. Macet itu kita boleh menjamak sholat. Yang berikutnya adalah sakit. Nah, ketika kita sakit karena mungkin pakai infus segala macam atau tidak dalam di rumah sakit, kita sakit di rumah pun boleh kita menjamak sholat. Apalagi sekarang misalnya COVID, bagaimana dokter yang dia harus ini, apakah dia nanti kesulitan ketika mau melepas APD segala macam, maka bolehlah untuk menjamak sholat ini. Yang berikutnya tadi tentang menjamak. Sekarang qashar sholat. Makna qashar itu artinya meringkas secara etimologi. Kemudian kalau secara terminologi, qashar itu artinya meringkas jumlah rakaat sholat yang jumlah rakaatnya 4 menjadi 2. Jadi jamak qashar, nanti ada jamak kita mengumpulkan, mengqashar lagi, itu adalah kemudahan. Tapi saya bahas ini adalah mengqashar sholat saja. Yang jumlah rakaatnya 4 genap, itu diringkas menjadi 2 rakaat. Loh, subuh 2 ya, tapi jumlahnya bukan 4, 2. Nah, yang bisa diringkas itu adalah sholat duhur, asyar, dan isya. Nah, ini mengqashar sholat yang jumlahnya 4 diringkas menjadi 2. Ada jamak qashar, sudah dikumpulkan kemudian diringkas lagi. Kita misalnya duhur dan asar itu 448. Kalau menjamak mau melakukan ya monggo. Tapi bahwa Islam memberikan kemudahan, maka ambillah, kan gitu. Maka yang 4 tadi kita jamak, kumpulkan, tapi kemudian kita ringkas menjadi 2. Duhur 2, asar 2. Nah, itulah kemudahan yang diberikan oleh Allah. Hal ini didasarkan pada surat An-Nisa ayat 101. Dan faidza darabtum fil ardi ang taksyuru minas shalah, gitu kan. Apabila kalian berpergian di muka bumi, artinya ya mau berpergian itu bekerja, mungkin yang tidak bisa, akhirnya kita mengalami kesulitan, masyaqqah, maka boleh mengqashar sholat. Nah, fala junaha alaikum, enggak apa-apa, dan itu adalah kemudahan, maka ambillah, kata Allah begitu. Jadi boleh kita mengqashar sholat yang jumlahnya 4 tadi menjadi 2 rakaat. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dia menanyakan, fala junaha alaikum minas shalah. Kemudian jawabnya Rasul, itu adalah pemberian Allah yang diberikan kepada kamu sekalian, maka terimalah pemberiannya. Jadi Allah memberi, kenapa kita tidak mengambil? Nah, itu Allah yang memberi, maka kita ambil rukhsah sholat itu. Yang berikutnya, bagaimana ketentuan dan menjamak dan mengqashar sholat itu? Dalam hal ini, para imam mazhab berbeda pendapat. Setidaknya menurut Maliki, Syafi'i, Ahmad, dan segolongan ulama lain, ada 4 pos jarak yang ditempuh selama perjalanan sehari dengan perjalanan penuh. Jadi ada sehari perjalanan penuh itu kita boleh menjamak dan mengqashar sholat. Mungkin kira-kira
Kalau kita dari Jogja ke Solo itu hanya 2 jam gitu. Boleh nggak kita menjamak dan mengqashar sholat? Nah, nanti ada ketentuannya. Kemudian menurut Abu Hanifah dan pengikutnya, berarti Hanafiyah. Abu Hanifah itu adalah imamnya, kalau pengikutnya itu namanya Hanafiyah. Pengikut Hanafi itu menyatakan boleh mengqashar sholat dengan jarak tempuh perjalanan itu 3 hari. Jadi kalau kita perjalanan jarak tempuh 3 hari, maka kita boleh menjamak dan mengqashar sholat. Nih, menurut Dohiri itu melihat apa adanya, teksnya bagaimana. Jarak jauh dekat boleh dikosor. Nah, ini silahkan pilih. Saya milih Dohiri saja gitu. Tapi setidaknya kita standarnya boleh menjamak atau mengqashar sholat. Bagi kita itu ada masakoh nggak? Ada kesulitan nggak kalau ini saya lakukan sempurna sesuai kalau kondisinya normal? Nah, demikian tadi ketentuan menjamak dan mengqashar sholat, bahwa itu salah satu bentuk kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya, maka kita boleh mengambilnya. Itu pemberian dari Allah. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa untuk video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.